Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Baik, pada pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi ya bersama Bu Ria. Namun sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teks argumentasi. Nah, teks argumentasi ini adalah jenis teks terakhir ya, yang sebelumnya sudah kita pernah bahas bersama. Itu ada teks narasi, teks deskripsi, teks persuasi, teks eksplanasi, dan teks eksposisi. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian teks argumentasi ya. Teks argumentasi adalah teks yang berisi suatu pemaparan berupa pendapat berdasarkan bukti, alasan, serta contoh dari kejadian nyata yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca sehingga pembaca merasa percaya dan sependapat dengan pemikiran penulis. Jika kalian perhatikan, teks argumentasi dan teks persuasi itu hampir sama ya, yaitu sama-sama mempengaruhi para pembaca, namun tetap berbeda. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya, jika teks argumentasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya menyetujui bahwa pendapat kita benar, sedangkan teks persuasi bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-ciri teks argumentasi itu ada 4. Yang pertama, berisi sebuah ide, pendapat, atau pandangan penulis tentang suatu fenomena. Ciri yang kedua adalah berisi alasan yang didukung oleh data atau fakta yang diperoleh dari hasil wawancara, angket penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan observasi. Ciri yang ketiga adalah berisi jabaran hasil dari analisa data. Nah, yang terakhir diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas. Selanjutnya, jenis-jenis teks argumentasi. Nah, jenis-jenis teks argumentasi itu ada 2. Yang pertama adalah teks argumentasi sebab akibat. Jenis teks yang kedua adalah teks argumentasi akibat sebab. Nah, yang akan kita bahas itu yang pertama adalah teks argumentasi sebab akibat. Nah, teks argumentasi sebab akibat itu biasanya diawali dengan pendapat berupa penyebab dari sebuah permasalahan. Nah, dari penyebab ini akhirnya akan menghasilkan sebuah akibat. Nah, dari akibat inilah yang nantinya akan menjadi kesimpulan. Perhatikan contoh di bawah ini. Pola hidup sebagian manusia di era modern tidak peduli terhadap lingkungan. Setiap hari kita disuguhkan berita bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Teks yang ibu bacakan tadi itu merupakan kalimat penyebab. Nah, kalimat akibatnya itu ada di akhir yang berbunyi, akibatnya terjadi kerusakan lingkungan yang harus dihadapi manusia itu sendiri. Jenis teks argumentasi yang kedua itu adalah teks argumentasi akibat sebab. Berbeda dari sebab akibat. Nah, teks ini mempunyai susunan terbalik, yaitu dimulai dengan pendapat yang berupa akibat suatu permasalahan. Nah, dari akibat ini akan diproses dan menghasilkan sebab-sebab yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan. Mari anak soleh dan solehah perhatikan contohnya. Nah, di kalimat-kalimat awal itu berisi tentang akibat-akibat dari suatu permasalahan. Nah, ibu bacakan kalimatnya ya. Kerusakan lingkungan merupakan permasalahan besar yang dihadapi manusia modern saat ini. Setiap hari kita disuguhkan berita tentang banjir, kekeringan, tanah longsor, dan lainnya. Kemudian kalimat akibatnya itu berada di akhir paragraf ya, yang berbunyi, semua bencana alam yang terjadi adalah akibat dari pola hidup manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan.
Baik anak-anak yang soleh dan solihah, pembahasan kita telah selesai. Selanjutnya kalian kerjakan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian kalian bisa mengirimkan tugasnya ke Buria ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita telah belajar bersama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa kalian tetap sholat duhanya ya, murojaahnya, kemudian sholat 5 waktu tepat waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.